50 ya. Lama 50 tak kunyang ya. Qala al-mu'allifu Syekhuna Ibnu Athaillah nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Malam yaskurin ni'am. Malam yaskurin ni'amah. Ta'arraba lizawaliha. Dan man syakaraha faqad qayyadaha bi'aqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah, maka sungguh telah mengusahakan dia orang untuk menghilangkan segala nikmat. Sebaliknya, waman syakaraha, siapa yang mau mensyukurinya nikmat, faqad ta'arraba li zawaliha, maka sungguh telah mengusahakan dia orang mengikatnya supaya jangan hilang. Orang yang mensyukuri akan nikmat, maka sungguh telah mengikat dia akan nikmat itu dengan ikatnya yang pokok. Nah, itu bahasan ikan malam ini. Sianarkan dan bersyukur nikmat berarti lambau sawo mengabiknya kue-kue. Hendak nama mensyukur nikmat berarti lah berusaha untuk menghilang nikmat itu sendiri. Bersyukurin ni'ah faqad ta'arraba wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'aqaliha. Orang yang mensyukuri dia orang akan segala nikmat ma'alah orang, maka sungguh telah mengusahakan dia orang untuk menghilangkannya nikmat. Tapi sebaliknya wa man syakaraha, orang yang mau mensyukurinya nikmat, maka berarti sungguh telah mengikat dia orang akan nikmat itu dengan ikatnya yang kuat. Ia'ni anna syukral mun'am, sesungguhnya mensyukuri orang yang memberi aba'ala, sesungguhnya itulah yang menimbulkan bagi pula dengan nikmat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan nikmat, sungguh menambah aku akan kamu, kata Allah. Sementara wa kufranuha, karena nikmat, mengkafirnya nikmat dan tidak mensyukurnya nikmat, mujibun, itulah yang menimbulkan bagi hilangnya nikmat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya tidak akan merubah ya Allah akan sesuatu yang ada pada kaum wayahnya, entah sehingga mereka itu yang merubah sesuatu yang pada diri mereka. Artinya bila merubah mereka akan sesuatu yang pada diri mereka nyatalah dari ketaatan. Wahia syukurun nikmat. Ianya taat itulah yang dikatakan bersyukuran nikmat. Aba'ala katakanlah itu ghayyarallahu, merubah Allah akan sesuatu yang telah memberi nikmat Allah akan orang nyatalah dari kebaikan dan kemuliaan. Wa syukru imma bil qalb,
syukur itu ada kalanya melalui hati. Bagaimana cara? Bi'an taklama, dengan bahwa meyakini seseorang sesungguhnya nikmat keseluruhannya mutlak datang dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang ada pada kamu itu mutlak datang dari Allah Ta'ala. Ma adalah nakirah mausufah. Sekecil apapun, sekecil debu pun, itu mutlak datang dari Allah Ta'ala. Ada kalanya bersyukur itu bil lisan, dengan hati. Bi'an tatahaddasa binikmatillahi ta'ala, dengan bahwa memberitakan seorang terhadap nikmat Allah Ta'ala. Wa amma binikmati rabbika hadis. Itu firman Allah Ta'ala. Yang ketiga ada kalambil jawarih, dengan panca indera, dengan anggota. Bagaimana gambarannya? Syukur dengan anggota. Bi'an tasarrafaha, bahwa mempergunakan tahu akalnya nikmat itu fi ta'atillahi, hanya semata-mata untuk mentaati Allah Ta'ala, wa takufuha, dan menahannya nikmat dari sesuatu yang tidak meridai Allah akannya sesuatu. Nah, itu kajian kita malam ini. Jangan lalai pandai mensyukuri nikmat. Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat, berarti lah berusaha untuk menghilangkan nikmat. Bisa pandai bersyukur, berarti lah mengabek, lah mengikut nikmat itu dengan tali yang kokoh. Lalu syukur nikmat itulah yang bisa menimbulkan tambahan. Syukur nikmat itulah yang bisa, tidak mensyukuri nikmat itulah yang bisa menghilangkan nikmat. Sehingga dibagi syukur kepada tiga. Yang pertama syukur dengan hati. Dengan meyakini seyakin-yakin. Ya, tak lama itu mengetahui. Ya. Itu afal qulub. Mana dengan tazunu. Meyakini seyakin-yakinnya. Sesungguhnya nikmat keseluruhannya datang dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi hati sedikit pun tidak meragukan. Tidak terpengaruh oleh toko kalau dia kaya raya. Tidak terpengaruh oleh usaha. Tidak terpengaruh oleh guru. Tidak terpengaruh oleh kepintarannya. Dia tahu hanya itu sekedar tempat lewat. Kalau tempat lalu kekayaan tokonya, tempat lewat ilmu gurunya, begitu caranya hati meyakini. Itu maka dalam istilahnya tasdiqum bil qaul. Betul-betul mengakui seyakin-yakinnya sekecil apapun nikmat itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah ya, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian lidah juga menceritakan nikmat yang diterima. Nah, itu kesalahan juga kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kalau musibahnya cerita ke orang. Tapi kalau ada nikmat, nyaman tuh sebetulnya dapat nikmat dibeberkan, diceritakan. Itu termasuk syukur lidah. Ya, kemudian syukur dengan anggota, mutlak nikmat itu digunakan untuk mencari ridho Allah. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan ya, tidak bisa kita pahami dari hikam malam ini. Ya. Nah, kemudian itu ada komentar, kalau ada
Pertanyaan. Nah, ya disilakan. So, dah kasih Buya. Kaji kamu nan ke-74 ko tentang syukur nikmat ya kan Buya. Orang yang bersyukur artinya orang itulah berusaha untuk mengikik kue-kue bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kalau kebalikannya orang yang tak bersyukur artinya orang itu berusaha pula untuk menghilangkan nikmat Allah. Jadi ada 3 cara bersyukur, ada dengan hati, ada dengan lisan, dan ada dengan anggota tubuh. Mungkin dari penjelasan Buya tadi, ada di antara kita nan bertanya atau mungkin yang kurang paham atau mungkin meminta penjalihan yang lebih jaleh cara mempraktikkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya Sukri menunjuk kabarnya atau Pak Sukri? Yo Dila. Oke, makasih banyak Dila. Terima kasih banyak Buya kawatannya Cik Buya. Jadi. Mudah-mudahan awak seduanya sehat-sehat saja ya Buya. Ambo agak ragu dengan yang kedua kok Buya. Iya tahadus bin ni'mah iko. Ambo mendengar beberapa orang bahkan buya-buya dengan alasan tahadus bin ni'mah itu kemudian menceritakan nikmat yang diterimanya yang notabene sebenarnya kan kelebihan-kelebihan yang beliau terima. Tapi terasa di ambo kemudian kok agak menyombong rasanya tiba di ambo iko di hati ambo yang kumuh sebenarnya atau memang tahadus bin nikmah iko sangat mudah jatuh kepada sombong Buya. Jadi bahasa sebenarnya wak nan tahadus bin nikmah. Makasih banyak Buya. Iya betul. Yang pertama Karajurida bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan menceritakan ke orang lain. Tapi menceritakan ke orang lain, aku kok tidak sebangsa kesombongan, sebangsa ria, menceritakan awak berhasil jadi Allah. Jadi yang jadi pertanyaan, di dalam ada kan? Di dalam wasyakru ala salatin salasati aujuhin asyukru bil qalbi wasyukru bil lisani wasyukru bisaidul jawab. Fasyukru qalbi an ya'lama anna ni'ma kullaha minallahi ta'ala. Wallahu ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa syukrul lisan as-sana'u 'ala Allahi ta'ala wa qulul hamdi wal madhu lahu yadkhulu ahadun min ni'ami bahkan wa izharuha bahkan wa nasruha. Amma bi ni'mati rabbika. Jadi yang ditanyakan apakah termasuk awak kepada pamer atau menyombongkan diri? Itu tentu ya tergantungkan niat awak. Niat hati membiarkan ke itu asana Allah. Itu tujuan awak. Tapi kalau terselip di hati awak untuk jadi kebanggaan, awak membeli emas sekian tingkik, kemudian dimasukkan ke foto KKP awak, itu dikirim ke kawan-kawan. Ada membanggakan nikmat nala jadi tenalah, rumah dia sekian tingkik. Di foto lah garasi oto sekian modelnya, sekian macamnya model oto. Sejak dulu Pajero sampai ke ini itu dimasukkan ke Facebook, ditontonkan ke kawan-kawan. Tujuan awak, itu kan. Kalau ada terselip, ada yang senu, ada yang hebat, ada yang kayu, akan naik balik. Tapi kalau tidak itu niat hati,
Tidak ada. Antan tabir pada nama itu. Tapi kok lung katalog rasanya lain. Kan itu doh. Sana menarik mana dulu. Mana katalog di hati dulu. Kalau dibeberkan kata pengaruh rasanya hanya kata pancing nafsu awak rasanya stop dulu. Awak itu dari itu. Bakal bilang lama rasukan bakum seluruhnya mutlak dari Allah itu pastinya tidak ketemu. Si paku maku sambung kena tidak sadar bahasanya ditarik di magnet itu. Ada yang pandai mengajarnya laki yang mesti berani. Tapi kalau pakunan sadar ada yang tidak bisa mengajar. Ada yang ditarik mungkin bisa dia berlari, kalau tidak bisa. Yang penting dia tahu itu. La haula wala quwata illa billah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sekecil apapun nikmat yang ada mutlak datang dari Allah. Itu kunci. Kalau kata pengaruh rasulnya baru stop dulu nanti. Tapi kalau lahan ada masalah. Dipotong rumah dari belakang, dipotong dari telangi, dipotong dari Tuhan. Inilah rumah saya. Tapi jangan lupa. Tapi kalau awak nak gagal situ ada nanti. Bisa di kampangan kapan-kapan. Tapi kan tak mungkin. Nah, untuk kunci-kuncinya itu lagi. Jangan lupa pada dasar. Nah, kalau kita bercontoh, kita ayo bercontoh. Kalau secara di kampung dahulu ya. Kabau kau kan balapin sih orang tua kerimbun. Bagi gantung. Pancenoi, panadoi, mana kabau awak? Jadi, gantung sia sebenarnya. Iyo gantung kabau tu. Kok iyo gantung kabau? Kemana balinya? Di mana pergi pembali gantung tu? Di bali mah. Gantung tu kau bali tu. Konten bunyinya kan. Di mana tapi tidak kabau kembali ke ionya punya. Oh, tidak ketuk kabau dah. Bada yo ketuk kabau jana orang. Dek manfaatnya ke kabau. Kebanyakan manusia kan situ lo karena ini. Akatu tanalah harta kamu, anak kamu, keluarga kamu, pangkat kamu, segala kamu, alat ayun lo dek kabau. Tapi tak awak kabau dah ya contoh. Contoh. Alat ayun lo dek kabau. Padahal itu hanya hak pakai. Ya. Lam tu kata begitu, ada lam milik, ada sabah milik. Nanti awak ke sabah milik namanya. Manusia yang sadar mereka tidak akan sombong. Itu saya kunci. Kok kabare rasanya dulu sampai selan analika bisa saya sampai dulu. Ya. Tergantung nama itu dalam penyampaian awak. Itu sih kuncinya. Kalau bisa rasanya lain, anak bisa saja dulu. Aduh sebagian nampak ada awak. Foto sejak mendekat sampai kena kata foto sadon. 1000 balai foto sadon. Rumah dari hati, dari muka, dari belakang, dari di kan di foto. Itu disebarkan. Lai katahan hati waktu itu lain tak karya. Kalau karya rasanya tidak usah. Awak kalah pada kaji. Awak kau ke tingkat-tingkat. Kalau Allah tiba di tingkat itu tidak kepenaruh rasanya tidak ada. Tapi kau alun le ke satu itu lepas itu di belakang setannya stoplah dulu. Ya, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis tidak mutlak, tidak umum. Jadi lah situasi. Jadi kadar keimanan, kadar tauhid, kadar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira jawabnya masalah syukurna at-tahadus tadi ya. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Cuma kalau boleh cik lagi Bu ya, Ambo kadang-kadang berfikir
iko dek gara-gara ati ambo yang kumuah nanti kira-kira sehingga menganggap orang yang sebenarnya tahadus bin ni'mah dalam konteks ibadah tadi itu dek konteks bersyukur, tapi dek ambo perasaan ambo ati ambo kumuah, ambo kecil lah beliau angko sombong, ambo kecil lah beliau ria ya. Jadi nan jadi tanya dia ambo, apakah awak harus menenggang bulu rasuk perasaan orang kau ya? Kok sekiro-kiro kamu ngecean ria lo orangnya anda salah. Apa yo betul? Itu tak usah ditenggang. Itu kan tanggung jawab mereka lo. Kok kamu ngecean ria, kok pencen sombong, selama awak bisa menjaga hati awak, dah wah. Apa badu ya? Kalau awaknya betul wah, dan awaknya harus saya disampaikan awak. Go dengan awak menampilkan orang orang ria. Dan awak tak ria ada bang. Itu cara orang tu lah dulu. Awak ya awak tak ria dalam hati ya katanya mutlak Allah. Itu di dalam tertabancang seperti Allah jo awak ria tu. Awak merasa sombong, merasa hebat. Cuma orang sen mengecek wasian itu ria kau nya terserah orang. Terserah sel orang. Tak dong tak jawab. Jadi tidak perlu ditenggang ya. Kalau kadi di tengah kata manusia, ialah cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim baca anaknya berjalan-jalan naik unta. Luqmanul Hakim dah tidur, anaknya dah tidur. Alam ibu tukang lang kejaluan. Dua-dua ada untuk lama rasai untuk terang dia duna. Kini turunlah dia jauh sudah tiba. Luqmanul Hakim menuntut anaknya dia tempo. Tiba di satu kampung dia mana Luqmanul Hakim. Apa ni ayo tapi awak capek untuk bayari. Letaranga dia nak salah juga orang. Ini pun lola wang. Berjalan berdua-dua. Tu kembali Allah bilu lola. Kembali tak kaya dia nak kita pandu kita angkat lah. Dikait kaki untuk gua kampeknya. Tu dipikul berdua. Lu amat itu. Kalau kau dicari ridha manusia, tidak sampai ridha Allah. Model itu. Orang yang mencari ridha manusia akan sampai kepada ridha Allah. Itu contoh Luqmanul Hakim dia. Dia mendidik anaknya. Model itu kalau kau mencari ridha manusia, tidak akan salah sisah don. Kemari sah. Model itu. Yang penting nama itu awak. Jadi terima kasih banyak Buya. Iya sama-sama. Mungkin ada aja di antara jamaah dan bertanya. Aku ada ya. Assalamualaikum ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah tanya lo cik ya. Kan cako dipoto rumah dari muka dari belakang. Jadi tujuan awak ya. Memang awak yo ingin supaya orang murah mencari alamat awak. Kok lalu di sini tena ko rumah denah. Apa kota masuk ria tu ya. Iya ndak kalau tanduk. Ya kan ndak sampai bentuk itu ban. Kaki nomornya lah selesai. Nomor sekian jalan sekian. Itu kalau balabian ban. Iya kan tando-tandonya ditanya orang lo ya. Di sini tu ada dia rumah tu. Itu nak. Jadi daripada orang bertanya dibuat foto no. Ya, nama itu Ustaz. Kalau sekadar itu supaya mudah untuk kawan datang bagai. Iya kan supaya lebih mudah orang cari kan itu. Iya. Kan tak ada unsur ria di dalam kan tak ada. Unsur adenasianu kan tak ada dalamnya. Ya kalau niat lain
kadang-kadang kan macam itu juga ya di rumah awak itu indak artino ibarat pondok susu pondok sampai malih wa itu apa ko bentuk dia tibono biko baru lah umpamono barasi rumah tun baru amu apa ko tamasuk ria nanti bos. Ya kalau tadi itu Ustaz. Kalau tujuan awak untuk menarik perhatian manusia ya jadi ria. Oh, cuma tergantung niat tu saja ni ya. Niat saja. Ayolah ya. Yalah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Adian dan jemaah ada yang ke bertanya sebelum awak lanjut. Ambo Cik Dila. Oh, jadi ni jadi. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih Bu ya. Semoga Bu ya, Jo, Anton dan Umi serta keluarga dan kawan-kawan di At-Taqwa sehat dan selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambo kabar tanya Cik Bu ya. Kalau kaji-kaji yang sebelumnya yang di bawah kan menyatakan bahwa ketakwaan kadakean dake no seseorang jo Tuhan Allah itu adalah nikmat tuh. Nah kini ko nan jadi tanya limbo kalau maraso ado tadatih badata atiwa atau badatih atiwa de pajako mudo atau baa tapi no sangai lah saleh amalan no banyak dake katonalah gitu taraso diwa. Lalu nanaden ba kemudian abah mangko bisa paja aku modeko kira-kira model itu ya. Nah, ambo pertanyaan ambo adalah apakah di mancalia orang yang lebih baik dari segi amalan dari awak itu termasuk iri dangki ke orang lain dek karena mendapat nikmat atau itu dibolehkan untuk pemacu diri awak. Abah mendudukannya ya supaya ndak tagalicik ka dangki. Nah, Iya. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Dalam hadis Nabi kan kita disuruh pandanglah nikmat dunia orang yang di bawah dari awak. Ya. Kemudian pandanglah nikmat akhirat orang yang di atas dari awak supaya termotivasi untuk lebih meningkatkan. Kan hadis Nabi itu kan? Iya, ya. Hadis Nabi itu mah. Jadi dengan ada niat awak model itu, boleh kau awak iri. Ya kan? Iya, boleh. Ya. Boleh. Ada ceritanya, nak cerita. Deh. Cerita model itu. Nan si supir ko, ya hidayah Tuhan ketiga ya. Ilmu menambah ilmu. Dibaunya lah dia bos ke Pekanbaru. Ya. Tentulah lalu di hotel dan bos lalu di hotel. Nah supir tentu di hotel tentu tidak sama hotelnya. Kelasnya nilai harganya itu tidak. Jadi nasi supir ko jam 3 jam setengah 4 nyala jago. Lah salatnya, lah zikirnya, lah nyopasan sahur, makan sahur langsung. Pas sunat loh. Jadi pagi ya kata bos. Yang ku lah sembarang yang ku kon. Allah bos, Allah Pak. Malah pas sarapan awak lagi. Dipesan lah sarapan awak. Awak lah sarapan Pak. Sarapan ku. Ya, sebelumnya waktu subuh tadi awak lah sahur Pak. Pas apa? Pas Senin Kamis Pak, ibadat kurang-kurang. Teman lah bos. Kayu apa? Akan tunduk. Serba mungkin. Tapi tipe modelku ada yang kau tak bisa. Ada apa? Iya. Sinan benar ya. Macam anu deh bosku kan. Tapi bosku bukan benci, bukan tapi nyo ingin loh. Iya. Kalau mendiku benar kajianku. Anda minta Pak. Lemo Pak mengaji. Tapi di kampungnya ustaz curau-curaunya gua. Ada terkenal itu. Tadi duduk enggak kita Pak dulu. Itu mengaji zikir awak Pak.
Bapak nama Wantan. Ayo antara dia diangkat. Datanglah Pak, kok suruh guru awak kan. Alhamdulillah sampai kini dia dia Tuhan, dia Allah, dia niatnya elok kan. Dia dibuka hijab. Sampainya sabri. Dulu tak pandai dah sunnah kami. Dulu tak pandai dan solat duha, solat ini dan itu. Dan. Ini ialah kerana adanya. Kepada ada gara-gara supir dan tinggi supir kepada dia di Allah kirawanya. Ya. Itu. Dia tidak ada masalah. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak. Ladila silakan. Ya. Kau bentuknya ada yang kau bertanya lu Bu ya, masalah nikmat kau banyak orang dan apa dia kita ganja dia tim mungkin dia Bu ya. Silakan Pak Diagam menunjuk nampaknya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator, Buya. Mudah-mudahan Buya sehat selalu ya. Dan kita sadarnya sehat pula. Menarik juga masalah syukur ko Buya. Awak mungkin salamoko tapaku syukur atih nikmat itu. Tapi ndak fokus bana ka syukur ka pemberi nikmat. Artinya ikah awak seolah-olah bersyukur karena dia gih nikmat, bukan dek karena pemberi nikmat itu. Baca romaningkean nanu ya. Rasa syukur awak ke pemberi nikmat. Awak nak mencari nikmat tu doh, tapi ke pemberi nikmat itu maningkean raso tu artinya mana awak ndak do beritong-beritong nikmat le doh. Kok sakit dek Allah alhamdulillah, ndak degah dek Allah nikmat alhamdulillah. Ya artinya mana ndak nikmat awak pandang deh. Tapi pemberi nikmat tu awak pandang kita. Baca rumah Riyadhah itu Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Ada cerita ya. Ada 3 orang pemuda, si A, si B, si C. Hari raya, cara wak di kampung hari raya kan bahidang kan di tengah rumah tu hidang. Kambangnya saprah. Cara dulu balataan di saprah kau makanan, minuman, sambal, goreng ayam, tambah randang, pokoknya bermacam-macam. Jadi nan mak tua ko punya seorang anak usia anak gadis yang bernama si Nur Laila. Sila. Jadi nombor 3 ko sarang ke perayo ko mamak tua ko. Dek si A baru tiba dihidangkan. Ana nampak dek matuhnya goreng ayam. Nyu ambil lah goreng ayam. Nyu tambuhan nasi. Nyu makan lah goreng ayam ko. Panganannya hanya sematu goreng ayam. Oh iya lama goreng ayam. Kok ayam kampung mungkin Pak. Kemudian dek si B. Nggak nampak sambal randang. Alahnya ambil tu sambal randang ko. Alahnya tambur lah. Alay ada pangana seketik. Kau pandai orang B. Kau lama lah. Sekedar itu. Tapi nan ketiga, aku lah nak kita harapkan. Kok dapat modelku kita sadunya ndak. Dek si C nak nampak kue balu. Alurnya makan kue balu, leman nampak saja baru. Ondeh-ondeh rancaknya kue balu. Bertingkik-tingkik, berbungu-bungu, harum, tak tanggung-tanggung. Kira-kira di mana nak mak tua nak membuat kue balu kok ini. Sama randang juga lagi patai, buat panjang belapih pandai, awak gadang tinggi semampai. Sampai ke kir mana. Tulahnya makan, lebih-lebih dalam memakan, lebih terasa. Ya, nikmat orang yang memberi nikmat. Jadi nampak yang tinggi, itulah orang. Abah caro, kan itu gaji lah. Supaya rasul dah tindak lengah awak di pemberian, lengah ada orang nan
memberi atau si mun'im. You balik juga kaji kanan tadi. Balik juga kaji kanan tadi. Seluruh yang kita pakai. Ya, jo anguk nak kata ke bawah aku. Itu seluruhnya mutlak milik Allah. Tidak ada awak nan punya ci Allah. Amarasukan iku kolah. Dah, amarasukan iku kolah nan perlu latihan. Ya. Tiada dayu dan upayu. Mula-mula nikmat dalam istilahnya nikmat wujud dulu. Awak dulu ku Adam dalam istilah tauhid. Sifat Allah wujud mahdhah. Sifat kita Adamun mahdhah. Setelah wa Adamun diwujudkan oleh Allah. Setelah diwujudkan oleh Allah, Allah beri nikmat imdad. Nikmat imdad, nikmat kelanjutan. Kalau kita baca-baca sejarahnya ya. Setelah Allah ciptakan alam salangkok gano. Setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, Allah ciptakan alam secukupnya. Dan tubuh Adam belakangan. Fasilitas untuk Adam disiapkan dulu. Baru dimasukkan ruh ke dalam tubuh. Baru dibuat tubuh Adam. Mantun bana Tuhan menyiapkan untuk Allah. Ya. Model mana Tuhan menyiapkan nikmat untuk Allah. Sudah itu kalau namun kita memperbanding-bandingkan. Ya. Kalau bagi binatang nandapi nikmat sayur, rumput itu kan sayur katanya. Kok di harimau nikmat daging saja. Kok dia tupai musang burung buah ke buah petik ke petik ada awak. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha itu khusus untuk kita manusia. Kalau kabau mah cik sayur nak dapat. Kalau harimau cik daging nak dapat. Kalau musang buah ke buah, buah bunga dia awak. Gunu dikenang-kenang dikarenakan nan tadi itulah kan nak timbul cara so cinta jo kasih kepada Allah. Sebab kalau jauh-jauh kasih dengan Allah, siatu pun tak ada nan jauhan, tak ada nan barek, seluruhnya balik. Kalau jauh kasih sayang, awak sakit gigi ditinju, dia anak ditinju, dia cucu. Dewa ang laya cu, waktu awak sakit gigi bertinju dia, sayang-sayangnya tu. Sebab itu, nama tinju awak orang nanti saya dicubik tu sakit tu biru-biru bangkai dia tu. Tapi kalau orang nanti sayang ni mencubit awak, le terasa. Tidak terasa. Nanti terasa sanangnya. Satu tentu terasa. Mah hayat dalam tubuh aja. Tapi rohani rela menerima. Jadi salah satu untuk menimbulkan itu ya, sumber dari ridha. Sumber dari ikhlas. Sumber dari sabar. Sumber bacalah sifat-sifat terpuji. Tidak lebih dari cinta juga kasih. Kau tidak kado pantun. Anak orang sagu andale hingga ke rumah si sultan mudo. Biabi bayi tande ya Allah. Hati dan kanai kabaju. Jadi ya. Acok-acok merenungi nikmat Allah. Karena jasa Allah. Tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Sayang kalau yang penting. Kalau lojo sayang, tak ada masalah di Allah. Ya, amat itu riadah latihan Allah. Minta kanan punya. Ya, sebab sifat-sifat terpuji itu ditanya Nabi oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Itu dalam hadis kudusi Allah menyampaikan asrarun min asrari kata Allah. Itulah rahasia dari gudang-gudang rahasia. Apa itu redha, apa itu sabar, ikhlas dan yang lain. Aku titipkan di dalam hati hambaku yang mukmin. Ia meminta kanan punya. Ya Allah redakanlah hatiku ini menerima seluruh ketentuan takdirmu.
Ya Allah, waj'alni sabura, waj'alni syukura. Ya Allah, jadikan aku orang yang penyabar, jadikan aku yang bersyukur. Waj'alni fa'inini saghira. Jadikanlah aku memandang diriku kecil, biarlah orang lain memandangku besar. Duduk dalam keranjang, Allah mangke seorang itu tidak kemungkinan. Itu kira-kira contoh latihan. Tapi jangan terburu-buru, awak tak ada sepantan-sepantan bansuan. Amalkan zikir, amalkan itu. Besok ada rubuhannya di Tuhan seketik. Besok ada rubahnya, besok ada rubahnya bansuan. Nah, tentu ada wirid-wirid, riadah-riadah nanti terajukan. Lawal wirid, makan al-warid. Itu kira jawabannya ya. Ya. Kira-kira Pak Dedi Agam. Terima kasih Bu ya, insyaallah. Oh iya, terima kasih Bu ya. Mungkin ada jadi antara awak atau yang ada di At-Taqwa dan bertanya langsung Bu ya. Mungkin ada antara jamaah yang ada di At-Taqwa dan bertanya. Silakan. Anton, ada pertanyaan? Alulai. Ya. Mungkin atau di jamaah yang sedang ikut online ada yang bertanya sebelum awak lanjut ke kajian selanjutnya. Mbak jemaah ada lain ke bertanya? Oh ya, bentuknya tak ada dulu Bu ya. Tak ada dah. Ya awak lanjut Bu ya. Masalah aku tak ada pertanyaan dah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kau ada dua pahamnya Bang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo itu Cik Buya, baru tekana. Alhamdulillah, terima kasih banyak di Buya Singguang. Mungkin mendudukannya tuh ya nak Buya. Ayo. Aku nangka bertanya Mudiko Buya. Mungkin sebelum kita menjalihan. Awak mendengar dari urangan alim-alim dari Yambo bahwa ayat ko mau kasih adalah nasib idui itu kok merasa kini diubah menjadi lebih baik kok bodoh kini dalam sekolah diubah pokoknya soal dunia mantulah tibonya nan nasib ko pengertian mantun surah kebanyakan nan didanga tapi nan bosima sabateh nan bosima dan pengalaman gua menyimak penjelasan Buya tadi di dalam kitab ko nanti mau kasih di siko ternyata nikmat ya Buya. Jadi tuan apa duduknya Buya. Jadi bukan nasib makasih nan kadiubah ko kini. Mantun Buya. Iya betul. Alah Buya. Innallaha la yughayyiru ma. Sesungguhnya Allah Ba'ala sesungguhnya tidak akan berubah ia Allah akan sesuatu Tuhan yang ada pada aku. Hatta itu kan kayak tuh. Batasnya sampai ini mana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim sehingga bahwa merubah mereka akan sesuatu yang pada diri mereka. Iza ghayyaru ma bi anfusihim apabila merubah mereka sudah dari ketaatan. Kalau Allah tidak akan mengambil nikmat yang sudah diberikan kepada awak, kalau maaf ya. Pernah terjadi ya. Pernah terjadi seorang mursyid seorang mursyid mati dalam pasuangan. Aneh kan? Ya. Aneh. Ya. Nampaknya kan aneh tuh. Ini seorang mursyid memimpin orang Rasulullah lah menyembuhkan orang punya jamaah tapi mati dalam pasuangan. Dalam pasuangan. Kalau jalan pasuang kan? Ya. Orang itu pasuang di tempat doang. Ya. Nah, sementara Allah lah memberi suatu keluar biasaan. Tidak mungkin tanpa ada hidayah Allahnya bisa memimpin. Tidak mungkin tanpa ada pemberian ilmu laduni, ilmu makrifat dari Allah, mursyid dan lain magiannya ijazah. Tidak mungkin. Ya.
Kok bisa terjadi? Ya, kan itu masalah. Pak. Ya. Aku dulu itu berjudul lidah. Sudahlah nyuagian nyambil balik. Pahamnya model itu. Allah tidak mengambil suatu pemberian, satu nikmat yang sudah diberikan kepada seseorang, kepada satu kaum, entah kalau kaum itu nak indah alaya, itu maksudnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Punya anak, dia sangat sayang karena anakku usia SD kelas 1 atau kelas TK baru. Dia sayang anak dibalikanlah kalau ngamis. Dibelilah cincin. Rupanya di anak kota sio-sio. Kadang sedang bermain tai chi ya. Ala tinggal kalau ngamis. Kadang senang-senang lah tinggal. Kalau model kota sio-sio, berarti anak kau ndak indah baru disimpanlah balik dulu. Model itu cara pemahaman. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan tu sudah nyuambil balik lebih manusia Allah dari manusia. Manusia kan seperti itu. Dari balik tu anaknya tak punya ambil dia. Ikut Allah mana mungkin. Tapi model itu. Entah kalau awak nak indah alai. Baru nyambil. Itu wayahnya. Itu pemahamannya. Kok gagal lo betul lah kok awak nak berubah tak bisa dah tak pahamnya dah. Ya. Ya. Itu kira-kira pahamnya anak-anak dia. Jadi Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Lah, alhamdulillah. Lah, terima kasih Bu ya. Ya. Balik kira-kira jemaah dulu yang bertanya. Ya, unik selamuku. Mungkin banyak pemahaman nih Bu tentang ayat itu ya, tentang banyak mengecek mengubah takdir ya kan Bu ya. Akhirnya kasinan. Surahan lah, macam-macam surahan kan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah agak mengubah takdir. Mungkin ada lain yang bertanya di antara jemaah. Kalau enggak, awak lanjutkan. Ya bentuknya enggak ada Bu ya. Lanjut Bu ya. Bisa diulang balik surahan sebentar. Nangkuk mana? Ayat Quran tadi. Iya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Iya. Ya itu yang tadi itu yang tanya tadi. Iya. Kalau menangkuk mana lu ya? Itu diulang lagi. Ya ulang lihat surahnya. Surahan Inna Allah ma biqaumin. Sesungguhnya Allah ba'ala sesungguhnya tidak akan merubah ya Allah akan sesuatu yang ada pada kaum. Di mana batinnya? Baru Allah merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga bahwa merubah mereka akan sesuatu yang ada pada diri mereka. Artinya merubah mereka satu dengan diri mereka. Tadinya taat, ini taat. Kalau tadi nikmatlah dia Tuhan, macam cerita orang yang dibacakan tadi, kan kalau tinggi makrifatnya tu. Dah tinggi mana tu. Tapi baan kalau ambil inyu bana ndak mu halai. Nya panjang sejarahnya tak mu ba. Mursyid konyo disuruh nyurang 40 ah. Itu kaji sebabnya kan tu. Dalam 40 tu gadi rancak surang. Ada mursyid ko baranak wa bini. Nya nak nikah beriknya tu. Tidak izinlah ke guru ke masjidnya. Kata gurunya tidak usah. Murid itu anak ni. Apalagi pulang selua baru. Kau iyo kau bini baru cari yang lain tak usah itu. Dek salah adab ke guru. Dibantah pendapat gurunya. Dikaju je muridnya tu. Kalau pas tuang payah gilo kan tu. Itu maksudnya. Hatta yughayyiru. Ini batinnya tidak lah. Tidak lah dong. Itu surahnya tadi itu. Jangan sambung ada lah sianu ada lah gagal jangan lah. Ya tentu gagal loh lah. Usahanya juga namanya sian awak. Dapat pahamnya? Berarti berubah niat di buana di Buya? Iyalah. Iya kan tak berubah niat itu dan tidak lah. Kata guru tak usah lah. Dia nak yo. Itu pantang juga kaji.
Entah melanggar kecil guru kan. Itu kata petua-petua jatuh dari langit masih ada bumi ke menanti. Kalau lah jatuh dari ganggaman guru neraka ke menanti. Tapi bisa dipahami? Tanya cik saya Bu ya. Jadi. Apa Bu ya? Kan siko keciknya cako ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nan ma bi anfusihim ko barang nan lahado tibunya tu ya. Iya nalo. Kalau nan alun nado ba kiro Bu ya paunya wa kini paunya hidup merasai. Kecil orang sungguh-sungguh bakak karajo kare lah. Lah dicubu karajo kare. Kan berarti wak mencari nan alun nado ya. Apa salah wak mengartian macam itu ya. Ayo hendak itu saya dekor berubah awak lain dak awak merubah. Kalau kekuatan awak berubah kadariah awak. Tapi kalau disarahkan ketentuan Jabariyah bergabung keduanya lah sah Ahlussunnah wal Jamaah itu masalah dah. Iyo, kalau tekad awak yang penting kini wak lah berusaha. Kalau berubah menjadi elok syukur. Kalau sekiranya kurang alun nado di nasib awak ni, awak juga syukur menerima apa adono. Iya. Apa kok bisa diarahkan kakian ya? Lain. Betul. Nah, tapi tiba nu kau jangan usaha awak nak menentukan. Baru awak Jabariyah. Syariat menyuruh awak berusaha, ya. Hakikat melarang awak pegang kau usaha. Kan itu. Tak ada masalah. Memang ada itu. Jadi dia awaknya cuma sekadar mematuhi syariat saja, ndak awak mengarahkan di kerajo aku membuat bisa awak berhasil ndak macam itu dah ya. Ndak ada itu dah. Oh, itulah Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Alai jemaah ada yang kau tanya? Atau yang di atas puan entahlah ada yang kau tanya alai si Incu. Ada je Bu ya, masih ada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Jadi kalau memahami ayat surah Ar-Ra'du ayat sabalih cako artinya sesuatu nanlah ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian awak nan merubah kan begitu kaji Nabi ya. Awak nan dak indak lai dak. Awak nan indak itu nah. Makanya istilahnya akhirnya berubah. Nah, kalau mode itu, apakah setiap kita umat manusia ko? Nah, sesuatu itulah ditetapkan sama dari Allah atau berbeda. Nah, itu yang jadi tanyaan wak ya. Sehingga kalau wak lihat misalnya kenyataan awak hidup itu kan beda-beda kok. Iya. Ada nan iman kuat, ada nan iman lemah. Nah, ada nan elok, ada nan buruk. Dari segi perangai. Nah, iya. Itu nan wak tanya ya pertanyaan apakah memang awak ko ditakdirkan sama atau memang awak lah takdir aku misalnya mohon maaf ya aku lah takdir awak dan misalnya jadi orang pendiam mah. Nah, itu kira-kira we. Iya. Nah, makasih ya. Iya. Non ketentuan Allah setiap awak tentu beda. Ya, tentu berbeda-beda. Ya. Ketentuan si A di Lauh Mahfuz dulu, ya, di iradat Tuhan, jadi orang alim, ya, lahir ke dunia, ya, jadilahnya orang alim, akan itu. Kemudian si A jojo konjo berkah beraja, hanya alim begitu kok. Itu benar itu. Ada jo di Lauh Mahfuz tu si A pun tak begitu raja.
Tapi waktu jatuh je sandung terbuka sejak dia. Ya. Jadi di Lauh Mahfuz itu masalah ilmu. Itu je masalah harus itu. Di Lauh Mahfuz itu ndak pasar rego bandrol bana. 2 tambah 2 sampai ndak model itu sen dong. Ada 8 kurang sampai 2. 6 kurang 2 sampai 2. Coba kita cari gini. Si A ko ba'abana sarjana ekonominya. Kerajuannya petani. Sarjana ekonomi. Kumlok loleh. Tapi kerajuannya dekat pun. Petani. Si A ko jangkan SD saya tak tamat tu. Baca koran tak balik. Itu sih tandor masalahnya. Itu balik. Tapi ini pengusaha punya herder di kampung, betulnya kan baru hampir seminggu kabarnya pulang balik. Tapi sematanya dia kembali ke kampung banyak SD sudah tamat. Ada 2 redaksi. Ada yang ketiga si A tu kalau sarjana ekonomi hebat. Ya kan? Maka kerja di kantor ekonomi. Kan itu. Jadi tidak terfokus, jangan terfokus kepada mutlak model itu. Ada bermacam redaksi kalimat. Cari kenyataan. Ya cari di dalam nyata. Begitulah iradat di Lauh Mahfuz. Begitulah kenyataan nampak. Tujuan Tuhan supaya manusia jangan bangga jangan selalu niru. Supaya manusia jangan bangga dengan hebat ini dan itu. Banggaan ini dan saya tidak bisa dia udah gagal dan itu tujuannya dari Tuhan. Nyo talwin itu nyo macam-macam kan, nyo bagai-bagaikan redaksi dan ada di Lauh Mahfuz. Itu jawaban. Ya, tidak kamu awak kodok berbeda-beda. Cuma redaksinya itu medeko si aku kalau medeko si aku medeko tidak cik saja redaksi kalimatnya itu. Kan orang lalu banantah ibarat rosakin dan kata cupak dan segala tidak kepala biar don. Tidak mudah. Itu rahasia Allah. Maka kita disuruh berusaha. Kalau itu jawabnya ya. Mungkin tambah Cele kalau boleh ya, Dila. Jadi. Ya jadi. Kalau tadi akan memahami innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam artian mengurangi nanado kan begitu. Nah, kalau awak menambah nanado ya seperti nanti di jadian misalnya orang kampanye gini gue. Pasti ayat ko laku na ko. Kalau ndak awak nak mengubah badan ko ndak maju dong. Nah, apakah memang ada ketentuan di dalam kaji awak baik di Quran juga hadis dan marahkan ke pemahaman takatun. Karena kalau ada pemahaman takatun kan melawan jo pemahaman di aradu ayat sabalih ko. Mungkin itu Bu ya minta tolong di surah nu ya. Makasih Bu ya. Tidak bisa awak merubah ketentuan Allah kan itu. Tidak bisa awak merubah bahasa awak ke kami, bahasa awak ke mengandung. Jangan lupa. Si anu kuah nanti kalau mencalon jadi anggota DPR, contoh atau juga menjadi bupati, si A kuah. Nah, kalau ini oleh pandai-pandai je masyarakat, bermasyarakat, hanya pandai-pandai berkampanye, hanya terpilihnya jadi bupati di Bukit Tinggi. Jangan lupa dasar. Nak keraja awak kalau itulah nak kita lalui. Tapi awak nama anu jangan awak kan ni. Kan ni galer. Jangan lupa. Redaksi. Si anu ko baajo ke kampanye, baajo ke politik mo ni namanya ko. Tidak kita pilih-pilih ada ko. Jadi redaksi di Lauh itu tidak kira redaksi. Ada antaranya, Syanuko nanti kalau pandai-pandai je masyarakat, pandainya berkampanye, tangkeknya
jadi bupati. Nanyo jalan ini nado sinan punyo ndak inyo ro. Melalukan nanado di luar mahfuz. Itu. Dakwah nur baru. Yang ada sedikit. Yang ada positif yang tiba suawa bisa merubah. Adhar an-nafi hanya Allah. Itu sejarah. Makasih banyak ya. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada jelai dan taruh yang ke bertanya atau yang di atakwa entah ada nanlah kita buka pikiran ke bertanya. Berakhir kru ya. Ada yang di atakwa ya. Ada. Ayat tengku, tanyaan tengku jadi lah. Malun, ya Lun. Alun deh. Oh, jadi Bia. Awak lanjut lah dulu Bia. Jadi. Lanjut. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atka ma'ahu an yakuna zalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khawatirlah Anda, takutlah engkau dari adanya selalu kebaikannya Allah kepada engkau. Takutlah engkau atau khawatirlah engkau dari selalu datangnya kurnia Allah kepada engkau sementara dawam berkekalan engkau, artinya berkekalan maksiat engkau bersamanya Allah. Akan apa engkau takutkan? Bahwa ada demikian nikmat yang selalu datang itu istidrajan, merupakan istidrak ya, atau perputaran ya, sesuai dengan firman-Nya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akal memutar kami akan mereka atau menarik kami akan mereka secara pelan-pelan min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka tidak menyadari. Nikmat Allah berlimpah ruah selalu, tapi tetap membelakang, tak mau taat kepada Allah. Khawatirlah, takutlah. Jangan merasa senang. Itu sangat membahayakan. Itu adalah merupakan istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disadarin nanti nikmat itu akan hilang. Itu kajiannya. Khif in wujudi isani ilaika khaf ya. Takut engkau, khawatirlah engkau dari selalu ada kebaikan Allah kepada engkau serta berkekalan, artinya berkekalan maksiat engkau bersamanya Allah, artinya menyalahi engkau baginya Allah. Akan apa dikhawatirkan, ditakutkan? Bahwa ada yang demikian itu merupakan istidrak. Bahwa ada yang demikian itu bagaimana adanya istidrak atau tadrid, perputaran atau penarikan bagi engkau sesuatu demi sesuatu, sehingga menyiksa Allah akan engkau tiba-tiba. Dan ini kata hikam ala baramullah, jawab dari soal yang timbul dari apa yang sebelumnya. Kesimpulannya pertanyaan, anna naro, sesungguhnya kita melihat kita akan kebanyakan manusia yang tidak syukur mereka akan nikmat Allah, tapi kok tidak hilang nikmat darinya. Wala tadulun, dan tidak hilang dari orang itu nikmat. Afa ajaba, maka menjawab pengarang, dengan sesungguhnya demikian boleh jadi adalah nikmat yang selalu diterima serta selalu berbuat maksiat merupakan istidraj, merupakan tipu daya dari Allah Ta'ala.
Sesuai dengan firman-Nya, sanastadrijuhum, demi bakal melulu kami akan mereka, kami akan mereka pada demikian sesuatu demi sesuatu, sehingga na'khudhuhum baktatan, mengambil kami, menyiksa kami akan mereka secara tiba-tiba, min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira tidak sadar mereka itu. Annahu istidraj, sesungguhnya itu nikmat yang selalu diterima, kebaikan yang selalu diterima, sementara selalu maksiat merupakan istidraj dan tipu daya dari Allah. Artinya la yashuruna bidzalika, tidak menyadari mereka dengan demikian. Bi annahu ya'khudhuhum baghtatan, karena sesungguhnya Allah mengambil Allah akan mereka secara tiba-tiba. Dan dikata orang namuduhum mini'am, ya, membantu kami akan mereka dengan memberi nikmat. Tapi wa nasu bersyukur alaiha, merupakan kami akan mereka bersyukur atas nikmat. Fa iza rokanu illa ni'ami, apabila condong hati mereka kepada nikmat dan terhijab mereka dari orang yang memberi nikmat, akhadhu, diambil atau disiksa mereka. Wa killama ulama hadatsu khatitan jadana lahum ni'man, berkata orang, setiap memperbuat mereka akan dosa, memperbarui kami bagi mereka akan nikmat, dan melupakan kami akan mereka untuk istighfar dari demikian kesalahan. Nanti wa min awal itu ma dzikra itu nan keselanjutnya. Ayo. Ya, awak selalu berhasil, selalu sehat, selalu pokoknya berhasil. Nikmat selalu datang, tapi maksiat selalu kepada Allah. Kalau dalam situasi nan madeliko, jangan dianggap elok lah. Jangan dianggap elok. Sebab banyak manusia yang selalu berbuat maksiat, tapi nikmat tidak pernah dicabut, maka bertambah-tambah nikmat. Nah, itu adalah merupakan istidraj, merupakan makar Allah. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ada manusia yang model itu capek-capek lagi. Makin bertambah-tambah, makin berhasil, makin berhasil. Tapi Allah tidak tekanar, pernah taat patuh kepada Allah, malah maksiat kepada Allah. Hati-hati. Itu bukanlah nikmat pada hakikatnya. Ya. Pada batinnya itu sudah merupakan siksaan. Sebab ujungnya nanti akan baghtatan. Menyiksa kami akan mereka, mengambil kami akan mereka tiba-tiba dalam keadaan mereka itu tidak menyadarinya. Ada pertanyaan? Jadi di kaji awak yang selanjutnya tentang apa ya kan ya? Awak harus hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan, sementara awak tetap bermaksiat kepada Allah. Allah taruh menambah-nambah nikmat. Itu bisa jadi sebagai istidraj ataupun sebagai tipu daya yang datang dari Allah. Mungkin ada di antara yang bertanya, untuknya Uncu Rianto ke bertanya, mangkik tangan. Nah, Yadilah. Ya. Ya, Uncu. Yadilah. Ya. Jadi Iko ya tanya terkait dengan nikmat cako tu. Tapi kadang-kadang kalau dicari cerita dari kitab cako kan ada nak khuzuhu baktah, kan model itu kuncinya ya. Diambil tiba-tiba. Nah, cuman kan banyak juga mencari orang nan banyak rasaki no taruh juga maksiat sampai mati pun juga kayo ya no, itulah intinya ya. Nah, kalau kan memang ada sebagian istilahnya orang nan suul khatimah lah menjabat tinggi segala macam, ala ke pensiun kok banyak sih nan sakit atau mudarat anak no segala macam. Tapi banyak aja nan jaya sampai habis umur. Abang memahami hal takah tu ya kalau ya mungkin. Terima kasih banyak Bu ya. Iya.
Kalau contoh istidrat ya. Kalau orang tua-tua dahulu, nyu membuat kapuk padi dari rumah, nyu buat dari papan. Ya, kapuk padi di rumah dari papan. Sudah itu dia ting bekonnya dia jual lelo di papan. Dijadian tu tempat lalok. Jadi tempat lalok. Waktu ketek-ketek di rumah baku dulu kami berampek lalok di ten itu. Lalok di kapuk padi tu. Situ saya kena lalok petani kan. Jadi awak di tepi sekali. Di tepi nak jatuh ke bawah, tak tepi ke dinding dah. Kata anak petek. Geser, tapi jangan geser. Awak sekali tu geser jawab, tak sadar tu. Sampai geser jangan alam balapuk saya ke bawah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Awak yang memandang zahirnya. Zahirnya sangat pada Pak. Ya. Besok-besok ke kematian. Alun tahu. Di saat sakratul bait, hanya itu ya. Dek berapa Sakit nyamuk ni? Tergantung kepada cinta kasih kepada dunia. Semakin dalam cinta kasih kepada dunia, semakin sakitlah seperti itu. Cuma dewa kan tak nampak, dewa nak nampakkan sanang ni. Berhasil apa punya? Ya, sampai mati. Tak bagai je ni. Pantang langsung mati. Kan memperhitungkan tak itu. Nanda perhitungkan kan sakitnya. Nah sakitnya kau tak tahu. Kau bawa sakitnya. Jadi nastadrijuhum bukan mestinya langkah mati. Mungkin dia mati kau double atau sakit mati dia merasai benar. Ingkah wanangku dulunya tu nala karaton lah pak. Jadi yang memperhitungkan di saat ghargharah. Di situ yang perhitungkan. Awak jangan terpancing dengan memandang zahir. Apa pun tak paham kirun. Tar okey lah you. Nanti di akhirat entah kebak. Tak sembahyang, indah segalu membelah belah nala. Untung lain tak tunggu licik iman. Licik iman tak keluar-luar dari neraka. Itu dosa sinan tak bisa diampuni. Ya. Allah mampunya. Allah tidak. Allah mengampuni seluruh dosa. Kecuali dosa syirik tak diampuni Tuhan. Apa paham? Bukan dosa syirik tak diampuni Allah ampuni. Maksudnya bahwa kita bawa sesiri ayo nak keluar dari neraka. Itu paham. Tapi awak mati lain tak sesiri terbawa dah. Ada seketik-ketik terbawanya mungkin terhampuni oleh doa anak dan tiga, oleh doa murid, oleh doa kawan-kawan, oleh doa jamaah, oleh ilmu wa'ajat, oleh sedekah jariyah. Tapi kalau kita bawa sesiri itu paham dan tak diampuni. Itu cara memahami Allah. La yaghfiru dzunuba. Ya kan? Lain dah pun itu lah. Yalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin tak nampak di mata awak ya kan Bu ya, untuk menurut pandangan kasar mata awak elok-elok sen sampai mati, tapi awak tak tahu bahan kejadian ya kan Bu ya. Jadi awak tak boleh hanya mencaliak poinnya saja. Mungkin ada lain di antara jamaah dan bertanya tentang itu atau awak lanjutkan di hari sampai jam 10 lah. Di antara jamaah kira-kira lanjut atau awak cukupan sampai 2 kajian awak semalam ko, tapi walaupun 2 padik pengajiannya ya kan Bu ya. Padik dan barik lah untuk maman kalau awak belum sampai ke tingkik dan anu tadi leh. Mursid. Mungkin kira-kiranya dicukui aja kalau disambung yang selanjutnya kok agak panjang Bu ya Dila. Kok sampai jam 11 kok malam mana ya kan.
Iya, Jadi iya, Nama iya. tadi Betul. Panjang banyak berapa? lah, panjang banyak aku bertanya Biko nak. ayo dek Iyalah. masih syukur ya. Jadi Oh, deh. itu Bapak kan Iyalah Buya, andai hari lah kami jam 10 beliau Buya capek lu istirahat. Segar lu Buya besok entah kau adolan yang kebiasa sampaian sebelum menutik kaji awakku. Jadi jemaah sadonyo malam hari ko cuman 2 hikam nan awak kaji walaupun 2 tentang syukur nikmat ya. Yang pertama tadi, yang kedua tentang awak pun harus khawatir dengan nikmat yang Allah berikan tarikh awak, tapi awak tetap melanggar perintah-perintah Allah dan tarikh mengajukan larangan-larangan Allah. Itu mungkin bisa sebagai istidraj ataupun sebagai tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Buya tadi, setiap banaknya bak kecil Buya tadi awak dak spontan deh ke Buya bansuan sua. Bisa awak aman, awak peluk-peluk nanti awak sado-sadonya. Jadi terima kasih banyak kepada Buya dan jemaah yang ada pun di At-Taqwa pun terima kasih banyak. Baik Ibu Buang dan jemaah yang ada di Zoom pun terima kasih banyak. Sebelum awak titik kaji awakku, minta doa dari Buya, kami sebagai jemaah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke Buya, nalah maluangan waktu, nalah berbagi ilmu ke kami, nalah lamu meninggalkan kaji-kaji lamu ko. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan mengalir jo pahalunya ke Buya. Buya sehat tarikh sehingga minggu besok awak bersobok balik je Buya walaupun lewat Zoom. Kita tutup mungkin kita ucapkan alhamdulillah dan ditutup je Buya jo penutupan ataupun langsung je doa. Baru Buya kami persilakan. Mari kita mohon kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ila ruhi syekhina Syahadi Amran Samad wa ila ruhi syekhina Syahadi Kanis wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Aras. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'alal wahhab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Radina billahi rabba wa bil islami wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulahu wa syafi'an. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Bimbing kami untuk mendekat diri kepadamu ya Allah. Perlihatkan kepada kami yang hak itu hak ya Allah. Bimbing kami untuk melakukan ya Allah. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah. Jauhkan kami darinya ya Allah. Ya Allah, berikan kami iman yang mantap ya Allah, tanpa dicampuri ragu jabin. Berikan kami yakin sepenuh hati ya Allah, sehingga kami betul-betul yakin kepada yang baik ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Engkau hidupkanlah hati kami ya Allah, jasad kami, roh kami ya Allah, dengan nur ma'rifat Engkau ya Allah, dengan nur hidayah Engkau ya Allah, dengan nur petunjuk Engkau ya Allah. Sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakan pandangan hati kami, pendengaran hati kami untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam rombongan hamba-Mu yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, ma'rifat itu di jumlahan. Jauhkan dari kami halangan dan rintangan ya Allah. Berikan kami keyakinan kesungguhan untuk mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Hidupkan kami di dalam mengingat-Mu ya Allah. Wafatkan kami di dalam mengingat-Mu ya Allah. Jadikan garak jadi yang kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik kami tempat mengadukan nasib kami ya Allah. Ampuni salah dosa kami dan salah muka ya Allah. Kami sadar ya Allah, bahwa dosa itu membahayakan ya Allah. Tapi kami hamba-Mu yang lemah ya. Selalu dia terpengaruh oleh hawa nafsu dan setan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah.
Lumpuhkan setan hawa nafsu amarah dan bersarang di dalam jantung kami, ya Allah. Yang selalu menghalang-halangi kami mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Yang selalu mengajak kami berbuat maksiat, ya Allah. Yang selalu mengaburkan yang hak, yang benar, ya Allah. Yang selalu memperlihatkan yang batil itu menjadi hak, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan salah kami selama ini, ya Allah. Dosa kecil ataupun besar, dosa zahir ataupun batin, ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari, ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa batang tubuh, ya Allah. Andai kata dosa kami tambah mati, ya Allah. Andai kata dosa kami tidak Engkau ampuni, ya Allah. Merugilah kami dunia akhirat, merugian tidak mungkin beruntung lagi, ya Allah. Ya Allah. Alangkah gadangnya seorang bunda terhadap kami, ya Allah, yang telah bersusah payah mengasuh menggadangkan kami, ya Allah. Mereka tahan balik jaringan hujan dan panas demi untuk kami, ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai jasa mereka sedang Kau panggil dari kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya, ya Allah. 2 tahun kami disusukan, ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia, Kau berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. Jasa juapo ke kami balik, ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salihah. Kami pandai tulis baca tahu halal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Ya Allah, akhirkan sudahi ucapan kami di saat kami menempuh sakratul maut dan ucapan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah. Allahumma khtim lana ya Allah bis syahadah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Atas kebersamaan terima kasih banyak, atas kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi, ya. Sama-sama. Ya lah Kak. Yun, Ton. Terima kasih banyak, Ton. Iya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ton. Iya Bang.